Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki dilarang menutup mulutnya ketika sedang sholat. Riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasul, apakah kamu mau menutup mulutmu diganti dengan penutup mulut di akhirat? Kata sahabat Nabi, tidak ya Rasulullah. Pertanyaannya, kata ulama, kita boleh mengikuti aturan pemerintah, tapi ketika sholat masker dibuka sampai di bawah mulut, ya, setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dipakai lagi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, kalau yang atas mana ya? Bukan pertanyaan ya, hanya hadis ya. Maksudnya isinya sudah ditulis tentang hadis tidak boleh menutup mulut ketika sholat. Nah, tentang pakai masker, ya, pakai masker ketika sholat masker dibuka sampai di bawah mulut, setelah salam dipakai lagi. Mohon pencerahannya. Ya. Kalau sesuai nas hadis Nabi tentang sujud itu ada 7 rukun. Kata baginda Nabi, umirtu an asjuda bisab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota. Ya. 7 ini pertama jidat. Iya. Adapun mulut, mohon maaf, tertutup seperti ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, artinya sholat full pakai masker tidak menghalangi jidat tertutup. Ya. Malah kalau poin ini saya sering khawatir dengan kebanyakan ibu-ibu, ya, sholat pakai kerudung atau jilbab yang ininya terlalu monyong tapi keras. Saya khawatir dia sujudnya cuman yang nempel ujungnya doang begitu. Lah, ini tidak boleh terhalang. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i ini tidak boleh terhalang. Iya. Jadi peci ini bukan pajangan sebenarnya. Ya. Pertama sunnah, yang kedua adalah untuk menjadikan rambut ini tidak menjulur ke bawah supaya tidak terhalang ketika sujud. Gitu. Berbeda dengan, mohon maaf teman-teman Salafi, biasanya ya karena madhabnya berbeda. Jadi kalau sholat ditutup segini gitu ya. Ditutup segini. Ya, kalau madhab Syafi'i tidak boleh. Iya. Jadi kita mayoritas yang ikut madhab Syafi'i tidak boleh jidat ditutup. Dan bagi ibu-ibu, ya, tolong perhatikan, tapi tidak boleh sampai rambut kebuka juga. Rambut pastikan tidak kebuka, tapi jidat tidak boleh terhalang, ya, untuk bisa nempel di tempat sujud. Ya, 1, 2 tangan ibu nggak boleh begini, ya, kayak mau lari berapa ratus kilo, harus nempel seluruhnya, begini. Tapi pakai sarung tangan boleh. Yang tidak boleh terhalang hanya sini saja. Ya. Terus kemudian dengkul 2, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus 6, 7 kaki. Kaki itu rukun sujudnya harus manjat. Tidak boleh tidak manjat. Kalau tidak manjat berarti sama dengan meninggalkan rukun. Gitu. Makanya kalau ikut imam, misalnya kita masbuk nih, kita bisa bedakan. Atau jangan-jangan nih imamnya nggak benar nih, tungguin dulu 1 rakaat, lihat dulu, tes dulu dia. Ya, dia tumakninah nggak? Sami Allahu liman. Kalau dia baca sami Allah gitu, ya, sami Allahu liman hamidah, itu salah. Ya, sami'a. Kalau sami Allah itu racun Allah, liman bagi orang hamidau yang senantiasa memujinya, sami'a yang benar.
Sami'a maha mendengar Allah liman bagi orang hamidahu yang memujinya, bukan sami Allah. Itu ikut diperhatikan ya. Imamnya sami Allahu liman hamidahu. Suaranya sih gagah banget, tapi sami Allah. Nanti dulu nih. Yang kedua, tangannya kayak lonceng. Sami Allah liman hamidah begitu, nggak ada tumakninah. Waduh, ini mah. Terus begitu sujud nggak manjat sudah, nggak usah jamaah, nggak usah ikutin. Ya, ini maksudnya kalau kan sering kita misalnya di lagi perjalanan, terus di rest area yang sering kita temu, terus kita kepengennya berjamaah, terus ada orang yang sudah sholat, kan kita kepengen dapat pahala yang lebih. Tapi kalau yang kita ikutin begitu bukannya lebih. Ya, kita kalau sudah terlanjur ikut harus milih salah satu di antara dua. Yang pertama i'adah, yang kedua mufarokoh. I'adah itu pokoknya ngikut aja sampai selesai, babak belur deh itu imam. Gitu. Tapi selesai kita ngulang lagi, itu i'adah namanya. Yang kedua mufarokoh. Mufarokoh itu niat untuk tidak ikut makmum meskipun gerakannya ngikut total, tapi harus dipenuhi total bacaan-bacaan rukunnya. Fatihah kita harus sampai selesai. Ya, kalau misalnya kita Fatihah belum selesai tiba-tiba imam baca, tahan dulu, nyelesain Fatihah. Ya, itu untuk mufarokoh gitu ya. Jadi seleksi itu ya, baru kemudian kita ngikut. Ya lebih baik ketinggalan 1 rakaat tapi sholatnya bener ya, daripada kita dari awal entar ngulang lagi akhirnya gitu. Ya begitu untuk yang ini pencerahannya begitu Bu ya, Ibu atau Bapak ini. Jadi untuk ibu spesialis untuk ibu-ibu, mohon mekenanya di buka, maksudnya tidak sampai menutup jidat. Yang berikutnya, Pak Ustadz, sebelum wabah COVID-19 kita umat Islam menjalankan amal ibadah sesuai tuntunan agama. Contoh, dulu kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar ucapan yarhamukallah. Sekarang orang bersin dianggap sedang sakit dan membawa malapetaka. Padahal kalau bersin enggak Pak ya. Kalau bersin enggak. Jadi indikasi orang corona Pak. Ya, indikasi orang corona itu diantaranya adalah nyesek, batuk, nyesek, dan yang tolok ukur yang penting dia hilang penciumannya. Gitu. Jadi kalau tetangganya lagi kentut dan masih mencium, ya, itu bersyukur. Terima kasih, alhamdulillah saya belum kena corona. Iya, itu indikasinya ya. Jadi orang yang positif corona itu tanda-tandanya dia hilang penciumannya, gitu. Maksudnya nggak minyak wangi seperti apapun dia nggak mencium. Ya istrinya goreng sambal sampai sejadi-jadinya dia juga nggak pakai wahing, gitu. Jadi nggak ada penciuman itu, gitu. Jadi kalau toh ada orang batuk, jangan tiba-tiba langsung divonis begitu. Bahkan kalau dia ingusan, itu pertanda dia bukan corona. Iya, karena kalau corona itu nyesek, dia kering, tidak berlendir, tidak ada ingusnya. Jadi begitu yang batuk ingusnya banyak, suruh ke depan, dia aman. Aduh. Ya, jadi jangan berlebihan, tapi memang tetap harus waspada. Ya. Sekarang orang bersin dianggap sedang sakit dan membawa malapetaka. Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Ya. Tadi ya, yang dulu ada tamu kita senang karena membawa berkah. Sekarang ada tamu dianggap bawa penyakit
Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Ya, dulu senyum dibagikan, ditebarkan agar orang senang. Sekarang mulut ditutup masker, lagi senyum atau cemberut. Mohon aduh. Ini yang nulis bikin kita ketawa, alhamdulillah. Sedekah kita bisa kita. Iya. Hadirin wal hadirat. Iya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari madarat itu harus didahulukan sebelum berharap datangnya manfaat. Ini kaidah usul fikih. Ya, kaidah usul fikih. Kalau misalnya ya seperti taklim seperti ini, ya, dan memang tidak ada efek yang nampak, misalnya gara-gara masuk taklim, datang ke taklim terus tertular, gitu, ya itu beda. Tapi kalau yang namanya di masjid dengan protokol kesehatan yang maksimal, ya pakai masker, ya, dan pakai masker itu sah-sah saja, ya baik-baik saja, bahkan sangat baik. Untuk saat ini lebih baik diutamakan bermasker dibandingkan dengan untuk bisa mengumbar senyum. Kenapa? Dalilnya darul mafasid tadi, menghindarkan madorot harus lebih didahulukan dibanding untuk berharap manfaat. Senyum sedekah, tapi pulang terus teler gara-gara kena virus. Gitu. Ya. Jadi prinsipnya di situ yang paling penting ya. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang kedua adalah taqdimul aham alal muhim. Ini juga kaidah usul fikih. Menomorsatukan yang terpenting, menomorduakan yang penting. Ya. Senyum penting. Ya, tapi menyelamatkan diri kita supaya sehat itu jauh lebih penting. Maka tetap pakai masker adalah baik. Hadirin wal hadirat, sebagai penutup pelengkap dari ini sebagai teknis tentang COVID. Pertama, mungkin sebagian jamaah ada yang kemarin mendengar berita dari grup-grup WA, bahkan kemarin sempat diliput di RCTI, di SCTV tentang orang di Pondok Surya Mandala, kebetulan tetangga komplek dengan saya. Ini satu keluarga, ya, suami istri punya anak satu sudah menikah, kena bapaknya dulu, ya, koma di Rumah Sakit Hermina Bekasi di ICU. Nyusul anaknya, ya, laki-laki di ICU juga. Nyusul ibunya baru nyampe UGD meninggal. Ya. Terus selang sehari anaknya meninggal. Terus kemudian yang terakhir baru Jumat kemarin bapaknya meninggal. Tinggal tersisa mantu satu-satunya. Bapak Ibu, ini beliau riwayatnya tidak dari mana-mana. Ya, tidak dari mana-mana. Beliau hanya seorang pedagang konter HP, memang sangat ramai. Bisnisnya memang di konter. Jadi beliau itu punya beberapa konter dan sekeluarga ini begitu. Yang pertama kali terkena ini bapaknya. Apa maksudnya? Ternyata kehati-hatian kita itu diperlukan ketika kita menerima uang. Ya. Tanpa disadari uang yang kita terima itu bisa menjadi wasilah tertularnya. Itu karena virus corona ini kalau dia di logam dia bisa bertahan selama 8 jam. Tapi kalau di pakaian, di duit, di kertas dia bisa bertahan selama 4 jam. Sehingga ibu-ibu menerima uang dari pasar, ya, hati-hati jangan langsung kantongin. Kalau lebih aman kasih saya. Nah, lebih aman. Iya.
Ya, ibu jaga dulu tangan jangan sampai memegang areal muka. Ya, kenapa areal muka ini sangat rawan? Ya mulut, ya hidung, ya wabil khusus mata. Ya, dan ternyata mata pakai kacamata itu 5 kali lebih aman dibandingkan dengan yang tidak berkacamata. Ini betul, ini berdasarkan survei. Betul, makanya kenapa dokter itu pakai itu. Jadi ternyata orang-orang yang terkena virus corona positif itu dia langsung ada tanda-tandanya di mata itu. Itu maksud saya, anak-anak kita, ibu kalau ke pasar lebih aman pakai ya pelengkap yang lebih, ya yang lebih, dan hand sanitizer, dan kalau perlu desinfektan itu yang semprot. Ya, karena kalau begini ibu taruh begini, uangnya diucal-ucal begitu rusak. Tapi kalau ibu bawa uang, ya terus ini semprot dulu, seret. Meskipun agak kurang aman, lebih aman sekali lagi kasih saya lebih aman. Yang berikutnya, ya ketika kita ketemu orang, ya usahakan sebelumnya kita sudah pakai hand sanitizer. Niatnya apa? Kita niat melindungi saudara-saudara kita. Setelah jabat tangan, kita pakai lagi untuk melindungi diri kita. Ya. Dan jangan lupa panjatkan doa setiap saat supaya saudara-saudara kita dilindungi. Dengan begitu Allah akan lindungi kita, akan lindungi keluarga kita. Gitu. Ini kira-kira pesan, karena terbaru, ya itu baru seminggu yang lalu bapaknya itu meninggal dan satu keluarga tinggal tersisa satu, yaitu mantunya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.